your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. Holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar direkam dan kemudian direkonstruksi sehingga objek-objek seolah-olah berada pada posisi yang relatif sama dengan media rekaman yang direkam. Gambar berubah sesuai dengan posisi dan orientasi dari perubahan sistem pandangan dalam cara yang sama seperti saat objek itu masih ada, sehingga gambar yang direkam akan muncul secara 3 dimensi yang biasa disebut dengan hologram. Teknik perekaman citra 3 dimensi ini menggunakan sinar murni seperti laser dan lain-lain. Setelah pemrosesan akan terlihat penampakan benda yang berbeda-beda dari berbagai sudut. Hologram tradisional pembuatannya menggunakan proses kimia yang rumit. Pada hologram modern, penampakan dapat dilihat pada pencahayaan yang biasa, serta dapat pula menunjukkan citra 3 dimensi benda besar yang bergerak dengan pewarnaan yang lengkap. Selanjutnya, hologram. Hologram adalah produk dari teknologi holografi. Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak sebagai gudang informasi optik. Informasi optik itu kemudian akan membentuk suatu gambar pemandangan atau adegan. Kelebihan hologram ialah ia mampu menyimpan informasi yang di dalamnya memuat objek-objek 3 dimensi. Tidak hanya objek-objek yang biasa terdapat di foto atau gambar pada umumnya. Hal itu disebabkan prinsip kerja hologram tidak sesederhana lensa fotografi. Hologram menggunakan prinsip difraksi dan interferensi yang merupakan bagian dari fenomena gelombang. Pembuatan hologram terlihat pada gambar di atas. Sinar laser dibagi menjadi dua oleh beam splitter. Beam splitter ini merupakan sebuah kaca yang bersifat setengah cermin dan setengah lensa. Sinar yang dipisah oleh beam splitter dibagi menjadi dua, yaitu reference beam dan object beam. Reference beam diarahkan langsung pada permukaan holograf, sedangkan sinar yang lain yaitu object beam diarahkan pada objek dan dipantulkan menuju permukaan holograf. Percampuran antara reference beam dan object beam pada permukaan holograf dapat menghasilkan gambar rekonstruksi yang dapat dilihat pada sisi holograf yang tidak terkena sinar atau sisi yang berlawanan dan permukaan holograf yang dikenai sinar. Selanjutnya yaitu karakteristik hologram. Cahaya yang sampai ke mata pengamat yang berasal dari gambar yang direkonstruksi dari sebuah hologram adalah sama apabila berasal dari objek aslinya. Yang kedua yaitu hologram. Hologram dari suatu objek yang tersebar dapat direkonstruksi dari bagian kecil hologram. Yang ketiga yaitu dari sebuah hologram dapat direkonstruksi dua jenis gambar, biasanya gambar nyata skodoskopik dan gambar maya ortoskopik. Selanjutnya yaitu penyimpangan hologram. Hologram dapat menderita penyimpangan yang disebabkan oleh rekonstruksi satu ke rekonstruksi berikutnya, serta oleh ketidaksesuaian referensi dan rekonstruksi sinar. Penyimpangan pada hologram kromatik dan non-kromatik, keduanya sama-sama merupakan penyimpangan yang serius, walaupun merupakan hanya penyimpangan dari geometri perekaman yang ada pada rekonstruksi geometri. Klasifikasi hologram dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan amplitudo dan fasa gelombang serta ketebalan hologram. Yang pertama, klasifikasi hologram berdasarkan amplitudo dan fasa gelombang. Jenis fase dari hologram ini menghasilkan fase perubahan pada sinar rekonstruksi dikarenakan variasi dari indeks bias atau ketebalan dari medium. Fase hologram memiliki keuntungan lebih daripada amplitudo hologram dalam hal pemborosan energi di dalam medium hologram serta efisiensi pengurangan yang lebih tinggi. Sebuah hologram yang terekam oleh lensa atau sebuah cermin cekung dapat menghasilkan sebuah bayangan nyata ortoskopik dari objek. Bayangan nyata ortoskopik dari objek ini juga dapat diciptakan dengan cara merekam dua hologram secara berturut-turut. Tahap pertama, hologram utama direkam dengan menggunakan sinar acuan. Hologram ini saat direkonstruksi oleh sinar menghasilkan sebuah gambar maya dan gambar nyata dengan pembesaran unit. Kemudian hologram ini direkam dengan menggunakan gambar nyata dari hologram utama sebagai sinar objek. Pada saat hologram ini sudah terrekonstruksi, akan menghasilkan bayangan maya pseudoskopik dan nyata ortoskopik.
Yang ketiga, itu ada klasifikasi hologram berdasarkan ketebalan hologram. Hologram bisa berbentuk tipis atau bidang dan tebal atau isi. Sebuah parameter key dapat digunakan untuk membedakan antara hologram tipis dan tebal. Sebuah hologram dapat dikatakan tipis apabila key kurang dari 1. Sebuah hologram yang bervolume tebal dapat dikatakan sebagai superposisi dari 3 dimensi rekaman terukur pada kedalaman dari emulsi menurut hukum Bragg. Kesimpulannya, dari hukum Bragg adalah volume hologram merekonstruksi bayangan maya pada sisi posisi asli dari objek jika sinar rekonstruksi bertepatan dengan sinar acuan. Dalam prosesnya, proses pembuatan hologram terbagi menjadi 4, yang dimana yang pertama sebagian dari sinar yang tersebar dari objek atau sekumpulan objek jatuh di atas media perekam. Yang kedua, sinar acuan menerangi media perekam sehingga terjadi gangguan antara kedua sinar tersebut. Yang ketiga, hasil dari bidang cahaya tersebut adalah sebuah pola acak dengan intensitas yang bervariasi yang disebut hologram. Yang keempat, jika hologram diterangi oleh sinar acuan asli, sebuah bidang cahaya terdifraksi oleh cahaya acuan yang mana identik dengan bidang cahaya yang disebarkan oleh objek. Dengan demikian, seseorang yang memandang ke hologram tetap dapat melihat objek walaupun objek tersebut mungkin sudah tidak ada lagi. Berbagai variasi bahan rekaman yang juga dapat digunakan termasuk variasi film fotografis. Adapun keunggulan hologram sendiri terbagi menjadi 4 juga, yang dimana hologram dapat merekam intensitas cahaya, hologram mampu untuk memperlihatkan kedalaman atau biasa disebut dengan depth, hologram menjadi cara yang nyaman untuk menciptakan kembali gelombang cahaya yang sama yang berasal dari objek yang sebenarnya, dan yang terakhir, hologram mampu untuk melihat suatu objek dari berbagai perspektif. Selanjutnya yaitu aplikasi holografi. Aplikasi teknik holografi telah tersebar ke berbagai aspek kehidupan. Holografi memudahkan manusia dalam mengabadikan karya-karya seni dan benda-benda peninggalan sejarah, pembuatan iklan dan film, dan lain sebagainya. Aplikasi holografi terdapat 3, yaitu yang pertama holografi interferometri, yang kedua holografi optical element, dan yang ketiga holografi memory. Holografi interferometri adalah aplikasi dari teknologi holografi yang memungkinkan untuk membuat replika atau tiruan visual suatu benda beserta efeknya. Teknik ini mengalami 2 kali pencahayaan, yaitu yang pertama objek dalam keadaan diam, dan yang kedua yaitu objek menjadi subjek untuk memberikan bentuk-bentuk fisik sesuai dengan bentuk asli objek tersebut. Holografi interferometri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama frozen, yang kedua live, dan yang ketiga time. Holografi interferometri sudah banyak digunakan di industri manufaktur. Kegunaannya ialah untuk menginspeksi kerusakan atau kegagalan pada produk. Subjeknya ialah logam dan bahan non-logam. Material ini digunakan untuk menguji adanya kemungkinan-kemungkinan kerusakan. Selanjutnya yaitu holografi optical element. Holografi optical element adalah salah satu jenis dari elemen. Kini hadir teknologi DOE atau diffractive optical element sebagai kelanjutan dari HOE optis diffraktif. Aplikasi HOE dan DOE antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem komunikasi dengan media optik, yang kedua CD, dan yang ketiga aplikasi-aplikasi arsitektural, yang keempat fingerprint sensor, dan yang terakhir yaitu proses pengolahan informasi. Selanjutnya ada holografi memory. Holografi memory adalah media-media penyimpanan yang mengadopsi prinsip-prinsip holografis. Salah satu contohnya yaitu kepingan holografis. Holografis memory memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media penyimpanan lainnya. Yang pertama yaitu holografi memory dapat menyimpan data 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga data digital. Selanjutnya kapasitas penyimpanan data lebih besar, dapat mencapai 27 kali lebih besar daripada kapasitas DVD yang kita pakai saat ini. Yang terakhir yaitu proses pembacaan data lebih cepat, yaitu 25 kali lebih cepat daripada DVD.